Halo guys, kembali lagi di channel gue ini yang membahas tentang misteri, horror, storytelling, dan sebagainya. Hari ini gue akan membahas singkat sebuah kasus yang tragis yang dimana ada seorang ayah yang tega menghabisi nyawa kedua anaknya dengan didorong atau dijatuhkan dari lantai 15 sebuah gedung tinggi di Xinjiang Huafu District Nanan Chongqing, Cina. Cerita ini gue ambil dari akun Twitter yang bernama Asep Priva. Langsung saja gue bacakan ceritanya. Pasangan tersebut adalah Zhang, seorang laki-laki, dan Mao Chen, seorang perempuan. Tega membunuh anak dengan menjatuhkan dari sebuah gedung di Chongqing. Dan ini fotonya. Laki-laki ini ayah dari kedua anak tersebut. Kejadian tersebut terjadi di Xinjiang Huafu District Nanan, Chongqing. Mereka menjalin hubungan atau pacaran di mana Zhang Bo ini sebagai duda karena pernah menikah sebelumnya dan dikaruniai dua anak yang masih berumur 2 tahun dan 1 tahun dari mantan istrinya, namanya Chen Melin. Gambar di atas yang dilingkarin itu, yang ini adalah tempat di mana kedua anak tersebut jatuh. Kejadian tersebut pada tanggal 2 November 2020, tepat pada waktu pukul 15.30 waktu setempat. Drama dimulai dari sini, ketika Zhang yang turun ke bawah masih pakai piyama dan sendal, merasa sedih. Nah, ini fotonya nih. Terus menangis. Kemudian si kepala Zhang ini dibentur-benturkan ke tembok seolah-olah sangat terpukul atas kejadian tersebut. Maka tetangga pun beranggapan bahwa ini sebuah kecelakaan. Nah, video pendek saat itu. Nah, ini video pendeknya dan tanggapan dari warga. Anda bisa translate ya, saya tidak tahu artinya. Gue lanjutin membaca. Beberapa bulan sebelum melakukan pembunuhan tersebut, ada sebuah chat antara Zhang dan Ye, di mana mereka membahas ya, tidak senang kalau ada anak gitu, takut mengganggu masa depannya dan tidak direstui orang tuanya. Zhang udah bucin banget sama Ye, maka yang melakukan pembunuhan tersebut. Selama di penjara, Zhang Bo sampai mengirim surat 3 kali ke mantan istrinya untuk mendapat pengampunan atau cabut laporan, dan saya perlihatkan salah satu suratnya. Zhang dan Ye dijatuhi hukuman pada tanggal 28 Desember 2021. Dan ini isi suratnya. Ya, entahlah apa, gua nggak ngerti ini. Dan berikut foto atau video mantan istri dan anak yang jadi korban atas kekejaman seorang ayah yang tidak punya hati nurani. Dan ini fotonya ya. Ini mamah dari istri Zhang yang pertama ya, dan kedua anaknya seperti keluarga yang bahagia. Dan ini video dari anaknya tersebut, masih kecil ya, sungguh kasihan, masih imut. Oke, gue lanjut. Dan inilah saat kedua anak tersebut dijatuhkan dari lantai 15 sampai meninggal dunia. Ini dia. Astaga, astagfirullah. Berikut surat pengadilan Chongqing atas pembunuhan berencana oleh Zhang dan Ye. Anda bisa lihat sendiri di sini. Ini putusan
pengadilan Chongqing atas pembunuhan berencana oleh Zhang dan Ye. Oke, lanjut. Zhang dan Chen atau mantan istri kenal di tahun 2016. Terus mereka saling jatuh cinta selama pacaran dan mau melanjutkan. Ditentang banget sama keluarga Chen karena banyak perbedaan, tapi tetap dengan egoisnya Chen lebih memilih dan melanjutkan kisah cintanya dengan Zhang sampai tahun 2017 melangsungkan pernikahan tanpa dihadiri ayah karena tidak setuju akan pernikahan tersebut, sedangkan ibunya berada di rumah sakit karena mengidap salah satu penyakit. Zhang dan Chen ini dulunya kenal satu kerjaan karena begitu perhatian pada Zhang ketika lembur. Diantarin saat sedang sakit, sangat perhatian. Pokoknya dia benar-benar memberikan perhatian lebih saat bersamanya. Kemudian saat pernikahan muncul konflik-konflik, ya, bahkan hal sepele pun dijadikan masalah sama dia. Pada tahun 2019 mereka cerai. Setelah itu Zhang mengenali, dan kalian harus tahu ya, Zhang mengaku kepada bentar. Mengaku kepada Ye bahwa dia belum nikah dan belum punya anak, tapi suatu ketika bohongnya Zhang ketahuan sama Ye. Bukannya putus malah lanjut part 2 kisahnya, bahkan dalam chatnya mereka tidak mau ada yang menghambat kisah cintanya, terutama anak dari Zhang. Sebagian beban nantinya terutama bagi masa depan bagi mereka. Nah, mereka bersekongkol bagaimana membunuh anak ini. Maka dia buatlah drama-drama. Si Zhang ini merasa kesedihan padahal dia lakukan sengaja. Selama di penjara, keluarga Ye meminta untuk pengampunan, bahkan mau memberikan uang sampai 300.000 yuan atau sekitar 600 jutaan kepada Chen supaya dicabutlah hukumannya. Akan tetapi Chen tetap teguh dan bilang bahwa uang bukan segalanya. Dan inilah saat kedua pelaku yakni Zhang dan Ye dalam persidangan berlangsung. Ini pelakunya, ini kayak yang pakai baju putih, ini yang pelakunya. Jadi ingat lagu ini dimana menggambarkan akan hidup bersama apapun masalah dan cobaannya, asal sama kamu akan kuhadapi. Tapi si Zhang memerankan dalam konteks yang salah banget. Gua mod ya, takut kena copyright. Dan ini tanggapan dari para netizen X ya, yaitu dari Rara. Gilanya bukan main, bener pasangan yang cocok sama anak sendiri bisa tega gitu, bener-bener gak ada otak banget asli. Dari Ran, fast respon WA tele, jahat banget, setan aja kalah. Nggak bayangin anaknya nggak tahu apa-apa tiba-tiba dibunuh. Terus mantan istrinya juga pasti shock banget, anaknya meninggal semua. Iyalah, anak yang dia besarin tiba-tiba dihabisin begitu aja sama mantan suami yang blow out. Dari Altar, cinta buta anjir, anak-anaknya yang jadi korban, gila. Terus dari Nika, ini mah bukan karena cinta buta lagi, tapi emang udah ada darah psikopat. Terlebih lagi, mereka bukan saling cinta, tapi sama-sama obsesi yang berlebih. Dan ini masih banyak lagi ya, Anda bisa lihat di akun Twitternya dari Sep ya. Dari ini Asep Riva. Ini lengkap banget di sini. Dan gak tega ya, anak yang masih kecil tiba-tiba wafat di tangan bapak yang blow on. Dari Titata, jadi manusia kok biadab sekali.
dari ras. Gila lah, kehabisan kata-kata. Pasangan psikopat, anak kecil nggak tahu apa-apa harus jadi korban cinta obses para psikopat gini. Rip Van der, ya Allah, anak tanpa dosa jadi korban babak iblisnya. Crash in love deh. Astagfirullahaladzim. Dan itu aja ya guys ya yang bisa gua cerita sedikit ya. Gimana menurut tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jadi itu cerita dari sadisnya seorang ayah yang tega menghilangkan nyawa kedua anaknya sendiri dikarenakan terlalu bucin dengan pacarnya sehingga menimbulkan jiwa psikopat itu. Oke, sampai di sini cerita kita, dan maaf apabila ada kekurangan saya dalam penyampaian saya ini. Saya harap Anda mendukung channel baru saya ini, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel saya ini serta beri dukungan dengan like dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Bye.